melakukan wawancara singkat terkait pengamatan Ibu terhadap siswa tersebut. Apakah berkenan? Silakan. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan ini mengenai karakteristik dan perilaku belajar anak. Ibu, bagaimana kemampuan anak dalam memahami instruksi di kelas? Anak masih mengalami kesulitan dalam memahami instruksi yang disampaikan secara verbal, terutama jika instruksi tersebut cukup panjang. Apakah anak lebih mudah memahami dengan bantuan visual? Iya benar, anak lebih mudah memahami jika diberikan contoh langsung atau menggunakan gambar, tulisan, dan dalam mengerjakan tugas, anak juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teman sekelasnya. Bagaimana cara anak berkomunikasi dengan guru dan teman? Untuk komunikasi, anak ini memiliki keterbatasan dalam komunikasi verbal, baik dengan guru ataupun dengan temannya. Pengucapan katanya kurang jelas, dan kosakata yang digunakan juga masih terbatas. Apakah anak menggunakan bahasa isyarat atau gestur tertentu? Ya, anak ini lebih sering menggunakan gerakan tubuh atau isyarat untuk menyampaikan keinginannya. Selain itu, anak ini juga sering memperhatikan gerak bibir guru saat berbicara. Apakah anak aktif berinteraksi dengan teman sebaya? Anak ini cenderung lebih pendiam dan jarang memulai interaksi dengan temannya. Bagaimana respon anak saat diajak bermain atau bekerja kelompok? Ia masih merespon, meskipun terbatas, dan anak ini lebih nyaman bermain dengan teman yang sudah dikenalnya. Apakah anak mampu mengikuti pelajaran seperti anak lain? Dalam kegiatan pembelajaran, anak ini mengalami kesulitan mengikuti metode ceramah. Strategi apa yang biasanya digunakan guru agar anak lebih paham? Oke, dalam hal ini saya sebagai guru biasanya menggunakan bantuan media visual seperti ilustrasi agar anak lebih memahami materi. Dan dengan ini, anak lebih fokus ketika pembelajaran menggunakan gambar ataupun video. Apakah anak mampu melakukan kegiatan sehari-hari sendiri? Dalam hal kemandirian, anak ini sudah cukup mandiri dalam kegiatan sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan merapikan alat tulis. Namun dalam beberapa situasi, anak masih memerlukan arahan atau contoh terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Penjelasan Ibu sangat membantu saya dalam memahami karakteristik anak dengan melakukan penelitian. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat untuk tugas dan menambah wawasan saya. Terima kasih Bu. Mohon maaf apabila selama wawancara ada pertanyaan yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu.